Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Dia rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 ngopo ya anggere ra iso syukur orang lampu swarga. Paham ya? Beda iki. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di ora oleh nek. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu, paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma yaqal dari kaya kok asaman terus yudu ala yaqut dimanan terus sampai ijek ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak baik. Pokoke hukume pengeran baku. Walain kafar tu mina agabina po. Rasa itu orang istisna ibad, orang ilaman tabar orang. Bang, gue udah syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad. Sudah ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku berdewan bisa syukur enggak? Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Hubungan dengan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan dengan pangeran harus pakem, meroleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo kelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah sama harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho nggih. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika teng hikam wonten lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang.
La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilan apa? Ilaiha. La opo akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan keluarga pengenan nyaman. Termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan. Wah Gus Bahasa ini Senawali, serah kena dinut. Misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya markai ini. Wong gak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat tuh. Contoh nganggep Madun mestinya makhluk pengiran tenan. Kita pusat sana kayak pengiran. Omongannya penting. Paham? Lah kok pintu? Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Lalu biar kulo mbok Kiai Gusnan wiridan sewu cek PD kulo salah klasmen. Oh, dekne kakean kulo. Tak wiridan mbok pengiran kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulo ini buah pak. Nak wiridan kulo itu buah. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Ulama ora wali, Gus rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha pangeran kok disel mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecehno. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang macam dan pengiran ngomong uang apian. Soal sakit uang dan pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek tongkol sedia ini? Hormat untuk umum bintiur. Wih, itu PKI. Namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai walim. Gue juga loh. Aku mulang gue orang pernah nunggu mantu nih kiai. Mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih tuh wong alim dudu nopo mulan. Itu bedanya Nabi. Mulan kok bolak-balik guyon. Aku iki ulama sira Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayu minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jaruhu, fal yukrim dai. Fal yaqul khairan awliya muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur.
Tebar pesona biar punya daya tarik. Wah, taruh. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilana wa ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai terus. Ora usah bayangno, wae kok makom dur gak dur-dur, namanya kok wis kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, selen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora iso anggap. Itu politik wis grem. Wis biasa. Apa seneng kok repot, kakean ta. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, jauh lagi kasar. Di sini. Makanya lewat ngaji ini, Mbak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin masa Fatihah 1 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehamba. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu lo latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibun muk dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikei dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikei mangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekei mangan mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Darah bu ekstrim no wong nganti iso ngekei sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok menteri ini lho. Kenal menteri. Antat. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ingin billahi wal yamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana ingin billahi wal yamil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ra ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro mbek pangeran ra cukup napa? Enggak. Lan kula balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai-kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas lho ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai Gusti.
maring kiai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang lho ikhlas.